Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasis Sukresno. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di tahun 2022. Saya saat ini tercatat sebagai mahasiswa di LPTK Universitas PGRI Semarang. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba menampilkan video praktek pengalaman lapangan untuk aksi keempat saya, yaitu tentang permasalahan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selamat menyaksikan. Ya, ini kelasnya tambahin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Makanya kurang semangat. Kalau saya tadi tidak selamat pagi, bilangnya pagi. Gitu ya. Langsung tambah dulu. Selamat pagi. Pagi. Oke, kalau gitu kan semangat. Gitu ya. Sebelum kita memulai kita belajar pada pagi hari ini yang cerah ini, saya mau kita berdoa terlebih dahulu agar kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dengan baik. Seperti itu ya. Oke, ketua kelas silahkan pimpin berdoa. Siap. Oh iya, ketua kelas. Ya, siap. Doa. Ya, setelah kita berdoa, alangkah baiknya kalau saya mau mengabsen dulu ya yang tidak masuk hari ini. Apakah itu yang tidak betul dari ini? Tidak ya? Oke, ini berarti semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Oke, pada kesempatan ini kita akan coba belajar melanjutkan materi yang kemarin berkaitan dengan program linear. Nah, kemarin program ini kan kita baru sampai ke bagaimana menentukan yang namanya nilai optimum fungsi, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba melanjutkan materi selanjutnya berkaitan dengan program linear yang menentukan masalah dari program linear itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, alangkah baiknya kalau kita mengenal materinya dulu. Program linear itu sebenarnya apa sih? Nah, program linear itu merupakan suatu metode matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linear atau yang bisa disebut sebagai nilai maksimum atau nilai minimum. Untuk alur kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, saya coba jabarkan dulu berkaitan dengan kegiatan yang harus kita lakukan hari ini. Yang pertama, tentang kegiatan yang pertama, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, terus alurnya bagaimana, kemudian penilaian pembelajarannya seperti apa. Kemudian yang kedua ada tes kemampuan awal siswa. Itu artinya nanti kalian akan saya uji berkaitan dengan kemampuan awal kalian pada prasyarat materi ini. Seperti itu. Sebelum kita belajar, baiknya kalau kita harus tahu tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan kalian capai nanti adalah satu. Pastinya kalau program linear itu berkaitan dengan masalah kontekstual, jelas. Kalau masalah kontekstual itu, jadi harus bisa yang pertama menyusun model matematika karena ini berkaitan dengan soal cerita ya. Terus dari situ kalian bisa menganalisis dan menentukan nilai maksimum ataupun nilai minimum dari program linear atau masalah program linear. Selanjutnya, nah pasti dalam belajar kita tahu manfaatnya ya. Manfaat yang paling jelas itu adalah yaitu menyelesaikan masalah optimal. Masalah optimal di program linear itu sering kita kaitkan dengan masalah ekonomi di sekitar kita. Terutama misal kalau kalian jadi pengusaha, biasanya kan kita butuh yang namanya kalau berdagang, bisa akan belajar kayak contoh kantin. Kantin itu kan biasa berdagang, pasti kan butuh ada keuntungan kan. Nah, dia akan berpikir bahwa bagaimana caranya dia bisa mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Lanjut berikutnya. Terus untuk komponen penilaiannya, nah untuk penilaian yang akan saya ambil pada pagi hari ini kegiatan pembelajarannya adalah pertama adalah aspek sikap. Sikap itu antara lainnya saya ambil itu ada disiplin, bertanggung jawab, percaya diri, salah bertanggung jawab.
Disiplin ini artinya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, nanti itu nanti disiplin atau tidak. Kemudian pada saat presentasi percaya dirinya masuk atau tidak. Kedua, jelas aspek pengetahuan sama keterampilan. Kalau pengetahuannya saya ambilkan dari kemampuan awal sama evaluasi. Kemudian kalau aspek keterampilannya saya ambilkan dari bagaimana kalian nanti menentukan atau menyelesaikan permasalahan dalam uji tes kemampuan awal kalian berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ini saya akan kasih kalian kertas. Silakan dituliskan nomor nama sama nomor absennya. Terus dikerjakan soal yang ada di sini. Kita ganjang ke belakang ya. Tulis identitas kalian di bagian atas, nama, terus nomor absen, jangan sampai lupa. Nah, untuk tes kemampuan awalnya itu ini. Silakan untuk mengerjakan soal ini. Tidak usah langsung, tidak usah ditulis soalnya semua, cukup kamu tulis seperti samaannya, gambarnya, terus jawabannya seperti apa. Saya kasih waktu untuk mengerjakan 5 menit. Ya, sebenarnya waktunya habis. Nah, coba. Mungkin ada yang mau presentasi, ada yang mau menjawabkan jawabannya ke depan. Boleh membawa beberapa. Ya, oke. Misalkan bisa silakan ditampilkan. Ini kita coba bahas ya berkaitan dengan hasil pekerjaannya Giselle tadi sudah disampaikan ke depan. Ini kita masuk ke penguatannya yang masih belum jelas, nanti dia bisa diperbaiki. Untuk soalnya itu diketahui ada sistem persamaan linear dua variabel. Sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Tidak bisa semua ya? Berarti udah bisa untuk kemampuan awalnya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita bahas ini, berikutnya kita masuk ke kegiatan intinya. Nah, kita masuk ke kegiatan inti berkaitan dengan pengelompokan. Ini nanti akan saya bagi kelompok menjadi satu kelompok 4 orang. Jadi ya, nanti ada 9 kelompok dalam satu kelompok. Terus kemarin udah saya kasih link berkaitan dengan angket gaya belajar, gitu ya. Oke, udah tahu gaya belajarnya tipenya seperti apa? Ya, nanti itu akan saya pertegas lagi di bagian ini untuk berkelompok berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian untuk sebelum masuk ke kegiatan pengelompokan atau kegiatan materi ininya kita, saya mau memperkenalkan dulu kira-kira masalah seperti apa yang akan kalian sering temui jika berkaitan dengan program ini. Nah, ini saya ambil satu contoh berkaitan dengan masalah yang masih berkaitan dengan program ini ya, yaitu tentang pendapatan parkir di Desa Wisata Embung Bingung Klengger, Yogyakarta. Saya kasih kesempatan untuk kalian yang mau berbicara, silakan. Informasi apa yang kalian dapatkan dalam bacaan ini? Ayo, informasi apa yang bisa didapatkan dari bacaan ini? Silakan ayo, yang mau berargumentasi. Ini cuma argumen ya, bukan salah atau tidaknya loh. Ayo, saya terus ke kegiatan pengelompokan sekarang. Ini
Ini akan saya bagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan itu ya, berdasarkan gaya belajarnya. Ini saya tampilkan dulu untuk kelompoknya. Tolong yang belum segera melaporkan ke saya ya. Yang belum itu siapa saja yang belum. Nah ini, yang auditori langsung melapor dengan auditori ya. Ini saya sebut sebagai kelompok 1. Terus yang visual. Nah, ada dia yang belum dapat kelompok? Diwangga. Berarti diwangga kinestetik ya. Pas. Ya. Silakan berkelompok sesuai dengan ini. Berarti dimulai dari kelompok 1, kelompok 1 sini, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Jangan lupa dengan kelompoknya ya. Oke, udah. Nah, sekarang untuk instruksi berikutnya adalah ini saya bagi LKPD satu kelompok 1. Silakan nanti boleh dilepas kalau mau mengerjakan bersama. Yang penting nanti kekompakannya yang saya nilai ya. Jadi boleh dilepas silakan. Biar nanti mengerjakannya tidak jadi satu dengan satu orang saja sebagai spesialis itu ya. Nah ini saya bagi dulu. Oke, coba saya jelaskan instruksinya. Nah, pertama, silakan ditulis dulu identitas kelompoknya. Nama anggotanya siapa aja? Terus ada informasi berkaitan ini ya. Coba dengar dulu. Berikutnya untuk bahan ajarnya. Ini bahan ajar bisa kalian gunakan untuk itu informasi berkaitan bagaimana cara mengerjakan soalnya. Ini ada bahan ajarnya, bisa kalian rujuk untuk mana informasi berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan program ini ya. Berdasarkan biaya belajar. Nah, silakan sesuaikan kondisinya ya di sini. Kalau misal dalam satu kelompok itu kok visual, berarti silakan scan yang visual. Nah, di situ sudah ada pembahasannya. Kalian tinggal mempelajarinya itu dulu. Mempelajari yang ada di scan barcode. Habis itu baru dituliskan informasinya di bawah seperti biasa. Itu ya. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Ya silakan dilaksanakan. Informasinya apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Mulai dari pertama, tetapkan besaran masalah di dalam soal sebagai variabel. Ini kan sudah ada perintahnya kan. Ini sudah ada perintahnya, itu diperhatikan. Ini di sana. Jadi ini nggak usah. Ini kan kita sudah jelaskan yang tadi. Itu ya. Ini kan masalahnya kan. Kemudian informasinya kamu cari di sini. Dimulai dari tetapkan besaran masalah. Jadi kan variabel apa yang ada di sini? Gitu. Ngerti? Oke. Kalau misal variabel sini apa? Informasinya apa? Nah, betul. Bus dan mobil. Berarti misalkan bus itu X, mobil itu Y. Pokoknya sesuai dengan kamu ya kendaknya. Kalau mau mobil X atau bus Y juga boleh. Terus kalau ini silakan, kalau mau informasi berkaitan dengan ini lebih lanjut penjelasannya silakan scan ini. Itu kan udah ada ketentuannya kan perintahnya. Nah, kamu tinggal lihat videonya, nanti tinggal disesuaikan. Jadi cari apa? Itu ya. Terima kasih Pak. Ini kita akan coba mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Dalam presentasinya nanti 4 orang langsung maju ke depan. Terus saya tampilkan hasilnya dari PDF yang sudah kalian taruh di WA. Terus yang satu presentasi, yang dua mendampingi, satu sebagai orang. Sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Nah, langsung saja langsung kita mulai untuk presentasi dari ini.
jawab dari masalah pertama. Silakan kalau tim mau menanggapi. Ada yang mau menanggapi? Berarti betul? Sudah sama ya? Oke, sudah sama. Kalau sudah sama, silakan ditutup. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari terutama untuk kelompok ya, kasih mau saya ulas sedikit berkaitan dengan pembahasan permasalahannya. Nah, untuk menentukan permasalahan seperti ini, yang harus digarisbawahi itu adalah pertama, kalian harus bisa menentukan yang namanya variabel yang nanti akan ditentukan di soal. Tadi saat pas pertemuan kemarin, saya banyak menemukan terjadi itu ya pertukaran variabel. Itu tidak dipermasalahkan, ya Bapak, asalkan kamu tahu kondisinya. Mana yang misalkan x-nya mana, y-nya mana. Oke, tadi kita sudah melakukan sesi presentasi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke berikutnya berkaitan dengan kesimpulan. Ini ada yang mau menyimpulkan nggak? Sebelum saya tampilkan kesimpulannya, silakan ada yang mau menyimpulkan. Ya. Oke, boleh. Silakan. Dania. Misalkan masalah dalam sistem variabel dan juga buat sistem persamaan linear dari hal-hal yang sudah diketahui. Keempat, tentukan fungsi tujuan. Untuk menentukan masalah program linear, yaitu yang pertama adalah kita dapat menentukan besaran atau masalah yang ada dalam soal cerita tersebut atau soal. Di tahap penutup, nah kita masuk ke evaluasi. Ya, silakan keluarkan HP-nya. Nah, untuk menguji kemampuan kalian berkaitan dengan materi hari ini, silakan kerjakan soal yang ada di barcode ini. Kalau semisal ada yang nggak bisa, silakan nanti langsung share ya. Share ke temannya, ke grup boleh. Ya, bisa dikerjakan. Langsung ditulis nama, terus identitasnya, nomor absennya. Silakan untuk langsung dikerjakan. Waktunya 10 menit ya untuk mengerjakan. Jadi kumpulkan semua ya. Nah, sekarang kalau sudah kita masuk ke kegiatan yang terakhir, yaitu tentang refleksi. Nah, kira-kira refleksi pembelajaran materi kita hari ini adalah apa? Ada apa? Adakah manfaat konkret yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini? Bagaimana perasaan kalian saat mempelajari kegiatan hari ini? Setelah kegiatan refleksi hari ini, langsung saja saya mau tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sudah sangat baik sekali dari presentasi. Saya ucapkan terima kasih untuk yang presentasi hari ini ya. Dan nanti untuk ke depan bisa ditingkatkan kembali. Nah, untuk motivasi saya yang terakhir adalah jangan lupa belajarnya seperti yang akan tadi ya. Nah, ditingkatkan lagi belajarnya, tetap semangat untuk belajar. Saya tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.